Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan qawaidul Qur'aniyah masih di kaidah as-saminatu wa salasuna, kaidah yang ke-38. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebesar semut kecil kebaikan, dia akan lihat hasilnya. Dan siapa yang beramal sebesar semut kecil keburukan, dia pun nanti akan lihat hasilnya. Kita sudah sampai pada penjelasan penulis di safhah saminah wa salasun ba'dal mi'ataini 238, yakni kemarin disebutkan Nabi SAW menyebutkan tentang seorang wanita masuk neraka. Itu sebabnya kucing yang dia tahan tidak dikasih makan, tidak dilepaskan untuk mencari makan serangga-serangga. Itu bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Kemudian kullu hada liyatahaqqaqu al-mu'minu makna hadil qaidatil muhkamati. Maka semua ini seorang mukmin menerapkan makna kaidah yang muhkamat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, sampai akhir. Wa bihi yatabayyanu diqatu kalamil imami Zuhri. Maka dengannya menjadi jelas tentang ketepatan ucapan Imam Az-Zuhri. Imamul Zuhri memberikan catatan terhadap hadis yang barusan disebutkan. Dalika li'alla yattaqila rajulun wala yai'asa rajulun. Yang demikian itu agar seseorang itu jangan bersandar, jangan putus asa. Jangan seseorang bersandar dengan kebaikan yang dia miliki. Jangan pula putus asa dari kejelekan yang dia lakukan. Karena kebaikan sekecil apapun Allah akan balas, sehingga orang semangat berbuat baik. Keburukan sekecil apapun Allah juga akan balas, sehingga nanti kalau misalkan didolimi sama orang, dia pun juga yakin nanti akan ada balasan. Kemudian inna min a'dami taufiqillahi ta'ala li abdihi an yu'addimallaha. Sesungguhnya termasuk taufik Allah yang paling agung kepada hambanya, agungkan Allah. Wa min adhari suwari ta'dimir Rabb
termasuk bentuk pengagungan kepada Allah yang paling nampak, itu mengagungkan Allah adalah ta'dimu amrihi wa nahyihi. Mengagungkan perintah dan larangan. Jadi kalau ada perintah, dia laksanakan walaupun kecil, itu mengagungkan Allah. Karena kalau perintah penguasa alam semesta tidak dilaksanakan, itu namanya nggak mengagungkan. Jangankan kok penguasa alam semesta, manusia saja. Misalkan kalau di pembangunan ada mandor. Mandore kasih perintah nggak dilaksanakan. Kowe kira ngajeni aku. Saya itu mandornya di sini. Itu baru mandor itu makhluk. Makhluk. Apalagi nanti lebih tinggi. Presiden. Kasih perintah tidak dilaksanakan, itu tidak menghormati. Apalagi perintah dari penguasa alam semesta. Makanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu mengagungkan perintah. Larangan juga begitu. Ya, wa ijlalullahi wa tauqiruhu. Pengagungan dan pemuliaan kepada Allah. Fala yahkiranna saghiratan minad dunub mahma saghurat danbu fi ainihi. Jangan sekali-kali meremehkan sekecil apapun dosa. Walaupun dosa itu dalam pandangan dia kecil, itu jangan diremehkan. Kenapa? Karena kalau ada larangan dia terjang, itu kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat orang yang baik, kalau memandang dosa itu bukan besar kecilnya. Memandang dosa itu bukan besar kecilnya. Tapi yang dia pandang, li'analladzi usiya huwallahu azza wa jalla. Karena yang dia maksiati itu Allah. Yang dia maksiati Allah, bukan masalah kecilnya. Kecil tapi kamu maneni sama Allah Subhanahu wa taala. Lah itu yang kurang ajar. Itu yang kurang ajar. Sebagaimana ucapan Bilal ibn Sa'ad, kata beliau, la tanduru ila sigoril hati'ah walakin dur man asoita. Jangan kamu pandang kecilnya kesalahan. Tapi yang kamu pandang itu adalah siapa yang kamu maksiati. Kalau seorang yang dia pandang, ini yang saya maksiati Allah Subhanahu wa taala. Kecil itu terasa besar. Karena penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan seterusnya, termasuk taufik yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba, itu kalau hamba itu mengagungkan Allah. Makanya orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan haqqa qadri, dengan sebenar-benar pengagungan. Kenapa dikatakan tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Karena mereka larangan Allah yang paling keras mereka terjang. Mereka terjang. Bahasa kita wis blas orang ngajeni itu. Orang ngajeni. Ini orang-orang musyrik. Pembahasan setelahnya. Kemudian ta'amal maqulatal imamil jalil Aun ibn Abdillah hainama qara'a qaulahu ta'ala. Perhatikan apa yang diucapkan oleh imam yang agung Aun bin Abdillah, semoga Allah merahmatinya, ketika membaca ayat wa wudi alkitab fataral mujrimin musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maka kitab diletakkan. Kamu akan lihat orang yang berbuat dosa itu ketakutan dengan apa yang ada dalam catatan kitab itu. Mereka mengatakan, aduhai celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak menyisakan dosa kecil ataupun dosa besar kecuali ahsaha. Ditulis di jumplah. Bukan hanya sing bahasa kita agal-agal. Sing gede-gede ditulis, sing cilik enggak. Semuanya saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka akan ketemukan apa yang mereka lakukan itu semuanya dihadirkan. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang pun. Ketika Aun bin Abdillah membaca ayat ini, maka dojah. Wallahil alqaumu min sigari qoblal kibar. Ya. Demi Allah, kaum itu kadang riuh
dari perkara yang kecil sebelum yang besar. Faman kana qalbu hayyan ta'atsara fi ayyi maksiatin. Kadang satu kaum itu ya, kalau dosanya besar ya itu dianggap, kalau kecil mungkin kaya ngono aja kok dianggap. Kok dosa kecil kayak gitu saja direken. Kata beliau, siapa yang hatinya hidup, kemaksiatan kayak apapun memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh. Kasaubil abiyat alladhi yu'siru fihi ayudanas. Seperti baju putih. Baju putih itu kotoran kayak apapun, noda seperti apapun memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh itu kalau baju putih. Makanya sunnahnya itu seseorang memakai baju putih. Itu baju terbaik bagi laki-laki. Kenapa? Karena orang pakai baju putih, dia akan memperhatikan kebersihan. Coba kalau kelambine coklat. Coklat itu keringetane suwe ngetok itu ora ketara. Ya, sini gulone itu kalau baju putih dipakai sehari itu bekasnya kelihatan. Tapi kalau baju coklat diinget-ingeti orang ketok belum ada pulonya. Apalagi kalau orang malesan dinggo jemur. Baru dinggo neh. Jadi kalau sudah mulai mampu jemur neh. Ini orang kalau hatinya hidup, kemaksiatan itu tidak dipandang besar kecil seperti baju putih. Baju putih itu noda sedikit. Oh, saya pernah ngombe teh itu tumpah sidik, ngetok itu. Coba kalau warna selain putih, warnanya coklat atau warnanya hitam, nggak kelihatan. Orang yang hatinya hidup dimisalkan seperti itu. Wa illa fa'inal abda lam yajid lidunubi asara. Ya, nanti kalau seorang hamba kalau tidak memakai baju yang putih, hatinya nggak hidup, dia tidak akan dapatkan dosa itu memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh. Orang kalau hatinya sudah mati, kemaksiatan besar itu sama sekali tidak terasa bagi dia. Sama seperti fisik. Fisik itu kalau hidup, dijiwit kerasa itu. Dijiwit kerasa. Tapi kalau sudah mati, kamu keplai, kamu jotosi itu, meneng wae. Lah wis mati kok. Wis mati. Orang mati itu nanti apapun tidak memberikan pengaruh kepada dia. Apapun tidak memberikan pengaruh kepada dia. Didusi banyu anyep ya ora bengok-bengok. Banyu anyep ngedusi mbok banyu anget. Orang mati kok. Tapi coba kalau orang masih hidup. Semuanya nanti bisa memberikan pengaruh kalau masih hidup. Masih hidup, adus, banyune panas, lali rong dicampur banyu anyep. Gerucu, bengok itu. Ya ngopo? Banyune lali rong dicampur dengan air dingin. Lah ini saudaraku yang saya hormati, permisalan yang disampaikan oleh Aun bin Abdillah. Sehingga nanti dari situ kita bisa koreksi. Hati saya ini hati yang mana? Hati yang sakit, hati yang hidup, atau hati yang mati? Atau hati yang mati. Kalau kemaksiatan ta'assur memberikan pengaruh. Walaupun dosa kecil, itu sedih, gundah, memberikan pengaruh. Itu alamat hati kita hati yang baik. Hati kita hati yang baik. Tapi kalau hati kita ini sudah mati, sekali-kali lagi, lam yajid lidunubi asara. Wa in kanat minas shaghair. Sama sekali tidak memberikan pengaruh, apalagi dosa kecil. Apalagi dosa kecil. Makanya kata Syekh, fal yatafaqqat qalbahu. Silakan periksa hati kita. Silakan periksa hati kita. Sing ndi kira-kira? Kalau masih ya jalan terus, ora ono pengaruh sama sekali, enggak ada sendih, enggak ada kepikiran. Waduh. Hati saya iki piye ini? Ini yang harus diperiksa. Fa innahu ala syafa khatar. Karena sungguh orang yang seperti itu di ujung bahaya. Wali Ibnil Jauz kalimatun nafisah fi hadal maudhu'i fi kitabi Saidul Khatir. Ibnul Jauzi itu memiliki kalimat yang sangat berharga berkaitan dalam pembahasan ini. Nanti dalam kitab beliau Saidul Khatir. Saidul Khatir. Ini satu kitab yang Masya Allah. Orang kalau melihat maksiat nanti ra'aitu dzunub tumitul qulub. Aku melihat dosa itu mematikan hati. Lihat, nanti silahkan cek hati kita itu seperti yang apa. Kalau hati yang hidup,
nggak pandang besar kecilnya, tapi kemaksiatan itu tetap memberikan pengaruh. Makanya orang kalau hatinya hidup, astagfirullah, astagfirullah, nyesel. Ya, hati-hati sekali, tidak berani melakukan perbuatan maksiat walaupun dalam pandangan mata dia kecil. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah itu, walihada lama qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibunda Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyati kada wa kada. Ta'ni qasirah. Cukup bagimu Sofia seperti ini. Cemburu. Kan termasuk istri Nabi, namanya salah satunya Sofia bintu Huyai. Lah Sofia itu qasirah, pendek. Coba cuma dicela. Alah, pendek kayak gitu. Kan orang pandang remeh ya. Mungkin dianggapnya sepele. Dianggapnya sepele. Apa kata Nabi? Lau kulti, lakot kulti kalimatan lau mujizat bima'il bahri lama jajathu. Sungguh kamu ucapkan satu ucapan, kalau itu dicampur dengan air laut, itu mencemari. Air laut. Air laut itu dicampur, sulit sekali untuk bisa berubah. Lah laut itu tanpa tepi itu kalau orang katakan. Coba kalau kita di laut, delok itu. Dia ini. Maju terus, air terus itu. Itu untuk bisa mewarnai, wah, berat. Berat. Kalau orang misalkan bawa tinta saember, disokke. Nggak ada pengaruh itu. Seakan-akan, oh orang no pengaruh blas no. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi lihat, kalimat satu kata itu, saudara yang saya hormati, sangat berbahaya. Bisa sekali. Bisa sekali. Kata Nabi kalau dicampur dengan air laut, itu bisa mencemari. Lah ini supaya orang perhatian. Kalimat-kalimat yang terkadang dipandang remeh. Tapi itu ternyata sangat berbahaya. Tapi itu ternyata sangat berbahaya. Pelajaran yang terkandung, hati-hati dari berucap. Coba kalau ucapan meremehkan orang. Meremehkan cuma ngomong, alah wongi pendek. Pendek. Kalau bahasa cebol. Bahasa lagi, delok rupanya itu saya mukok. Wah, itu kan luar biasa meremehkan. Lah kalau dia katakan pendek, takni qasirah, itu saja sudah bahaya. Meremehkan orang dari sisi fisik, itu sudah bahaya. Makanya dalam Islam tidak diperbolehkan seseorang sombong. Sombong itu ghamtun nas, meremehkan manusia. Walaupun memang orangnya remeh. Kan pernah saya kasih contoh, ada orang memang betul-betul remeh. Orangnya memang punya kekurangan-kekurangan. Jak ngomong itu domblong orang nyambung. Ya, tapi nggak boleh kamu remehkan itu. Ya kita sendiri yang maklumi. Yang maklumi. Kalau ngomong sama dia, alon-alon, diterangke sing gamblang. Ya. Tapi jangan diremehkan. Wongi oon. Ya. Wong itu 99,9. Ya, orang itu jangan. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Satu perkara yang kita pandang kecil itu ternyata bahaya. Bagi orang yang baik itu sangat berbahaya. Orang kalau hatinya hidup, nggak pernah memandang besar kecilnya dosa, dosa kecil medeni. Ini contoh. Wa amma adamu zuhdil mu'min fi ayyi amalin saleh. Wa in dhannahu saghira. Fali annahu la yadri mal amalul ladzi yudkhilul jannah. Adapun setelah itu, seorang mukmin itu tidak meninggalkan amalan soleh. Jadi tidak meninggalkan amalan soleh walaupun dianggap kecil. Ciri orang yang beriman. Kenapa? Karena dia tidak tahu amalan mana yang bisa memasukkan seseorang ke dalam jannah. Nggak pernah dia remehkan. Kita nggak tahu itu. Bisa jadi amalan kita yang masukkan kita ke dalam jannah itu nemu kire, kasaten, ya, di samping keran, buka keran ora iso misalnya. Kemudian kita ambilkan air, kita minumkan. Bisa jadi amalan seperti itu bisa memasukkan kita ke dalam jannah. Orang mukmin tidak zuhud meninggalkan amal soleh walaupun kecil. Walaupun kecil, sekecil apapun jangan tinggalkan. Kadang satu amalan yang kecil justru itu yang menyelamatkan kita. Justru itu yang menyelamatkan kita di akhirat kelak.
Makanya orang mukmin, ciri mukmin itu nggak pernah meremehkan amalan walaupun kecil. Kalau kecil saja tidak diremehkan, apalagi yang besar. Apalagi yang besar. Sebagaimana kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qa'ahaka biwajhin talqin. Jangan kalian remehkan kebaikan walaupun kecil. Kamu jumpai saudaramu dengan wajah yang sumringah. Ketemu orang mesem. Mesem itu apa abot? Nggak abot. Saya pernah kasih contoh, kalau orang nggak bisa mesem, wis cukup golek spion bekas dikantongin nanti. Baru kuwi mesem piye ta? Oh, atribane ngono tok is mesem ya. Loh ternyata kan nggak berat. Nggak berat. Orang mesem itu, wah, lambeku kesel iki, tak pijetne iki lho ngopo? Kakean mesem. Lu mesem mosok sampai capek ya? Sampai capek. Orang yang beriman tidak meremehkan kebaikan walaupun hanya sekedar tersenyum. Tersenyum. Tersenyum ini Masya Allah, luar biasa. Ketemu orang, ketika tersenyum, orang senang. Menggembirakan saudara mukmin itu termasuk kebaikan. Ketemu orang, tersenyum, ya nanti semakin akrab. Persaudaraan Islam semakin kuat. Ketemu orang, tersenyum, nanti menghilangkan prasangka. Coba kalau kita ketemu orang bersengut, muncul prasangka. Wah, ngeri ketemu aku rupanya kaya wong kebelet ngising. Itu nanti jane salahku apa gitu loh. Salah saya apa? Iya, sampai ulama terangkan satu penyakit yang sulit diobati, tekanan batin. Kenapa tekanan batin? Tinggal bersama dengan orang sing ora iso mesem. Suami istri bisa. Bojoku mesem wis ora iso blas. Mending lambene iki diisolasi munggah gitu. Nanti ben ketok mesem terus. Ya, sampai seperti itu. Ini saudara yang saya hormati, jangan remehkan. Kemudian, walama sa'ala Abu Burzah Nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Burzah tanya kepada Nabi kita dengan pertanyaan, ya Nabi Allah, alimni syai'an antafi'u bi. Wahai Rasul, wahai Nabi Allah, ajari aku satu perkara yang aku bisa memberikan manfaat. Aku bisa mengambil manfaat dengannya. Kata beliau, a'zil al-ada antarikil muslimin. Singkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan kaum muslimin. Itu termasuk kebaikan. Sesuatu yang mengganggu. Apa sesuatu yang mengganggu dari jalan kaum muslimin? Bisa watu. Watu itu kadang mungkin gedenya cuma sekian. Itu kalau di jalan bisa memberikan orang tergelincir. Apa meneh sepeda motore, tukang tambal leleh masang ban kualik. Ban jero dipasang jobo gitu loh. Lho niku ban jero kualik pasang jobo, memang ban jobo wis alus. Itu kalau ada kerikil sekian, melesret itu. Kita singkirkan. Berapa berat menyingkirkan batu segitu? Itu saking remehnya, cuman kaki kita disingkirkan dengan kaki. Mampu itu? Tidak kok. Tukang estetik ngopo? Aku mau bar nyingkir ke watu semene. Lewat watu semono kok ngantek kasaten. Nah, cuman pakai kaki, nil bisa hilang. Menunjukkan jangan remehkan kebaikan. Jangan remehkan kebaikan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi ghasni syajaratin ala dhuhri tariqin. Seseorang itu melewati satu ranting, ya, ranting pohon di atas jalan. Wallahi la unhiyanna hada anil muslimin la yu'dihim fadahalal jannah. Demi Allah, aku akan hilangkan ini dari kaum muslimin supaya tidak mengganggu mereka. Allah masukkan jannah itu. Cuman ranting. Kayak misalkan musim hujan ada angin. Kemudian ada ranting, yang ranting itu jatuh ke tengah jalan. Kemudian dia singkirkan. Kalau namanya ranting, itu kalau pohonnya biasa cuman berapa sih? Cuman kecil. Tapi kadang orang yang lewat terganggu, kaum muslimin terganggu, kita singkirkan, masuk jannah. Lah ini hasungan kepada kita, jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Makanya ta'ammal ya Abdallah, perhatikan wahai hamba Allah, kam yahtakiru katsiru minan nas amsala hadhil a'malis yasirati. Betapa banyak
Banyak orang-orang yang meremehkan permisalan dari amal yang ringan. Mereka remehkan. Mereka remehkan. Kadang lewat di hari-hari kita ada ranting, atau ada batu, atau ada zujajah. Zujajah itu kaca yang menkasirah, kaca pecah. Ya, kaca pecah. Kalau kaca mobil itu yang saya lihat kalau pecah itu nggak seperti kaca yang lain. Kaca mobil itu kalau pecah ambiar itu. Dan ternyata nggak tajam kayak kaca yang lain. Itu memang khusus. Ya. Rubama takasalna an izalatiha. Kasalan. Terkadang kita males untuk menyingkirkan. Padahal fi amsali hadil a'mal, permisalan perbuatan seperti ini min asbabi dukhulil jannah. Sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Lah ini tambah semangat. Tambah semangat walaupun kecil. Kita itu kalau ada yang jatuh di jalan, kecil, ya, itu disingkirkan, 1 emas. Jadi yang ngerti anting itu kuning gitu. Itu langsung saya mandek sih. Itu langsung disingkirkan. Kenapa? Wah, lumayan nih nono 2 gram. Kadang nilainya seperti itu. Ono dompet itu sudah. Kalau tah nyelelek itu dompet di Itali, nanti begitu ada orang lewat mandek arep jimo ditarik. Ya. Tapi kalau di lain yang itu kadang nggak semangat. Kita males. Padahal coba lihat. Ranting yang mengganggu di jalan, mengganggu kaum muslimin disingkirkan, itu mengantarkan seseorang masuk ke dalam jannah. Seseorang masuk ke dalam jannah supaya orang memiliki kepekaan. Kalau yang mengganggu saja mengantarkan seseorang masuk ke dalam jannah, ya, mengganggu disingkirkan. Berarti kalau membuat gangguan jelas lebih parah, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Kadang orang nggak sadar memberi gangguan itu banyak sekali. Ngingu pitik teleke sak nggon-nggon misalnya. Ngingu kucing ya. Titip ke tonggone teleke. Saya kemarin ada pegawai rumah sakit itu curhat. Salah satu curhatnya dia kan masuk rumah sakit ya pagi sampai sore. Begitu mulai itu oma itu mesti dititipi kotoran anjing tetangganya. Dia tanya, itu misalnya anjing itu tak racun itu oleh enggak? Ya diracun biar mati. Loh, kotoran anjing ya? Kotoran anjing. Saudara yang saya hormati, seperti itu kedoliman. Syariat kita sesuatu yang mengganggu diperintahkan menyingkirkan. Meletakkan sesuatu yang mengganggu nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kayak parkir. Makanya kayak kapan itu juga termasuk wis gangi cilik kemudian dikebai dengan kurungan pitik. Kan kalau kurungan pitik yang orang hobi jago itu, kurungannya kan gede-gede, ngebai. Dan seperti itu hati-hati. Amalan kecil sekecil apapun, kalau keburukan, dia nanti akan lihat. Dia tidak akan remehkan. Wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, walau aratta antaftasha fi hayatinal yaumiyah, lawajatta fiha asyaratil amsilati minal a'mali yasira. Kalau kamu ingin, kamu coba cari dalam kehidupan keseharian, kamu akan dapatkan di dalamnya itu puluhan contoh amalan ringan. Lau jama'ta la syakalta sailan minal hasanat. Kalau kamu kumpulkan amalan ringan itu, sungguh akan terbentuk air yang sangat banyak. Yang sangat-sangat banyak. Itu luar biasa banyaknya. Nanti kalau dikumpulkan cilik, sedino itu, wah Masya Allah, ganjarannya banyak sekali itu. Hanya mengumpulkan perkara-perkara yang kecil. Contoh, misalkan, kata penulis, mengusap anak yatim. Anak yatim diusap. Ngusap kepala. Ternyata anak yatim itu salah satu yang dibutuhkan kasih sayang. Walaupun juga butuh dikasih uang. Ya, kayak istri. Istri itu nggak hanya butuh kasih sayang, tapi juga butuh dikasih uang. Tapi kalau gur sayang ning kaliren, Mas mangan sayang ora wareg. Anak yatim, selain kita butuh memberikan kepadanya kemampuan dari sisi makanan, butuh diusap. Karena diusap itu mereka senang, karena nggak ada kasih sayang yang mereka terima. Orang tuanya, ayahnya meninggal, sementara dia sangat butuh kasih sayang. Keseharian itu cuman ngusap. Ngusap itu rekoso. Enggak berat.
orang itu adalah diusap. Awalnya sing usap gurune itu wah luar biasa itu. Karo gurune le saiki wis gedhe men, itu ning ati rasane piye itu. Ini contoh amalan ringan. Kemudian jau'atul fakir, tasuduh. Laparnya orang yang fakir itu kemudian kita tutupi. Kita tutupi tadi malam termasuk nasihat para ulama itu supaya seseorang bersikap baik kepada orang fakir. Jangan remehkan. Ya, mempertimbangkan kondisi mereka. Ketika mereka lapar, kita kasih makan. Ning yen kasih makan, omongannya juga dijaga. Kan kadang orang ketika kasih ngomong itu omongannya tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Dang mangan sing warkono mumpung gratis. Iya. Yeah. Kayak gitu kan yo nyinggung gitu. Kemarin ada orang itu pas daurah itu kan mangane gratis. Lah ada salah satu yang ngomong pol-pol mumpung gratis. Itu kalimat sebenarnya kan tidak pantas kayak gitu. Tidak pantas. Ya walaupun mungkin wah iki kan kelasé wong fakir kok mangan ning hotel ya ora lah. Ya wong fakir tuh ning hi itu pun sing hi diskone akeh. Jadi kalau ono hi sing mundak-mundak itu wah ono larang ora sida itu. Iya. Ini amalan orang anggap remeh. Kasih makan orang fakir. Kemudian musadaatul ajiz, membantu orang yang lemah. Membantu orang yang lemah. Keseharian kita banyak kok. Membantu orang yang lemah. Ya, sekedar misalnya bensin entek di jalan. No mas, gantian bensin. Lar mriko enten. Apalagi kalau kamu sekalian pancal, wis monggo kula dorong. Itu lebih banyak pahalanya. Wong sekedar kamu kasih tahu lar mriko enten. Ya, itu saja sudah kebaikan kok. Kebaikan, membantu orang. Ibtisamatun fi wajhi muslim. Tersenyum dalam wajah orang muslim. Mesem, tadi sudah kita terangkan. Demikian pula fi adadin minal a'mal la yumkinu hasruha. Sejumlah amalan tidak mungkin bisa kita hitung. Itu luar biasa banyaknya. Makanya fama aharrana annakuna sabakin ila kulli khairin. Alangkah layaknya untuk kita itu menjadi orang yang berlomba dalam setiap kebaikan walaupun itu kecil. Gimana supaya semangat? Ingat fama ya'mal mithqala dzarratin khaira yara. Ya, khaira yara. Walaupun kecil. Itu sekecil apapun jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kayak orang naik motor kadang ratingnya lali. Rating lali itu banyak orang yang ketipu itu. Ya, menggoe nengen ratingnya kiwa. Kita ingatkan. Mas, ratingnya dereng mati. Ya, standar misalkan. Itu hal-hal yang orang anggap sepele. Kadang ada numpak motor, kuncinya isi semantol di tempat bensin itu. Nah, itu kalau jiglok ya nanti jadi masalah. Misalkan seperti itu, kita ingatkan. Ada pakaian yang terlalu panjang. Keseharian kita itu amalan kebaikan. Walaupun orang pandang remeh, sangat banyak. Orang semangat. Karena nanti dikumpulkan itu menjadi limpahan yang luar biasa. Bisa jadi hal yang kecil itu justru nanti akan bisa menjadikan sebab kita masuk ke dalam jannah. Ditutup dengan doa nas'alullaha an yudha'ifa lanal hasanat. Kita minta kepada Allah supaya Allah lipat gandakan kebaikan untuk kita. Wa an yatazawwaja anisayiat. Allah lampaui, Allah maafkan kesalahan kita. Wa an yuyassira lanal khaira. Allah mudahkan kepada kita kebaikan. Wa an yu'idana min mawaridis syarr. Dan Allah wa an yu'iduna, Allah jaga kita dari sumber-sumber keburukan. Terakhir, bahan renungan ada 4. Pertama, mizanullah yaksibul masakil. Timbangan Allah itu menghitung dengan berat. Walaupun berat sebesar semut kecil, jangan remehkan. Kalau orang mampu berbuat baik, sebesar semut kecil jangan remehkan. Ya. Kemudian kemaafan Allah Subhanahu wa taala Maha besar, hiduplah di antara khauf dan roja. Takut dari dosa kita, tapi harapan dari amalan kita. Orang kalau mengingat, sekecil apapun amal kebaikan Allah balasi, harapannya kuat. Tapi sekecil apapun dosa dia itu nanti Allah akan balasi, muncul takut. Lah ini ada keseimbangan. Yang pertama. Yang kedua, satara sahifata a'malika yaumal qiyamah baina yadaika. Fa ahsinil amal tahsun al akibah.
kamu akan lihat lembaran amalanmu di hari kiamat itu di hadapanmu. Maka perbagus amal, kesudahannya menjadi baik. Ya, semua amal itu kecil ataupun besar itu hadirah, nanti akan dihadirkan. Nanti kaget. Loh, aku tuh serang gagas itu. Ya, ternyata amalan-amalan keburukan semuanya nanti akan dihadirkan. Lah ini perbagus kesudahan. Yang ketiga, hadil qaidatul adimah. Kaidah yang agung ini menjadikan para salaf itu senantiasa tertancap sifat muraqabah, kecil maupun besar. Itu ternyata sifat muraqabah, kecil maupun besar. Yang terakhir, kaidah ini menyerumu wahai mukmin untuk amal, untuk mencurahkan. Kemudian kamu tinggalkan putus asa dan kemalasan. Kalau kebaikan kecil itu ada balasan, semangat. Semangat, jangan remehkan. Ya, jangan malas. Kalau kebaikan kecil itu nanti ada pembalasan, jangan putus asa. Jangan putus asa. Walaupun sekecil apapun, kelak nanti akan dihitung. Ini yang bisa kita baca insya Allah. Pertemuan seterusnya nanti masuk pada kaidah yang ke 39. Ya, 36. Oh, 39. Demikian. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan? Cukup ya? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.